Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Puluhan rumah warga di Kebayoran Lama, Jakarta terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu lapak pemulung yang berada di dekat permukiman warga. Bersama saya, Mirpa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Puluhan rumah warga di Kebayoran Lama, Jakarta terbakar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik dari salah satu lapak pemulung yang berada tak jauh dari pemukiman warga. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas kewalahan memadamkan api karena luasnya area lapak yang terbakar hingga menjalar ke pemukiman warga. Itu tadi pas aneh bangun tidur bang, di atas rumah aneh udah kebakaran, tapi warganya saking paniknya nggak bisa nyiramin lah karena api udah gede bang, itu doang. Berapa rumah nih? Di situ ada 9 kamar, 9 kamar. kebakar semua. Akhirnya merembet sampai ke sini bang, ke sini dulu baru ke sini. Hingga kini petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan masih berusaha memadamkan api. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Imigrasi Kemenkumham menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia. Syahrul Yassin Limpo disebut telah melewati pemeriksaan bagian imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Syahrul dikabarkan mendarat di Bandara Suta lewat Terminal 3. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo sempat tidak diketahui keberadaannya. Ia bersama rombongan Kementerian Pertanian sempat menjalani sejumlah agenda di Spanyol saat agenda Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di luar negeri telah selesai. Seluruh pejabat Kementan yang ikut telah kembali ke Indonesia. Namun ternyata pemirsa, Syahrul tidak ikut dalam rombongan itu dan keberadaannya sempat tidak terlacak. Ia disebut-sebut telah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pertanian. Seperti apa pantauan di kantor DPP Nasdem? Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Rian Rahman. Ya, selamat malam Rian. Bagaimana situasi di sana saat ini? Baik Mirva dan juga pemirsa yang ada di rumah, saat ini kami masih menunggu terkait kedatangan dari ataupun adanya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di DPP Partai Nasdem. Diketahui Syahrul Yassin Limpo sempat hilang kontak lantaran Wamentan sendiri tidak bisa menghubungi Menteri Pertanian lantaran saat berada di Spanyol menghadiri suatu acara. Tadi sempat lalu lalang sejumlah mobil di DPP Nasdem, diinisiasi salah satu dari mobil tersebut yang ditumpangi oleh Syahrul Yassin Limpo datang ke Partai Nasdem. Selain itu juga setelah itu datang pula Febriansyah ke kantor DPP Nasdem langsung menuju ke lantai atas untuk menemui Ketua DPP Nasdem. Hingga saat ini kami pun masih menunggu keterangan resmi dari Ketua Umum DPP Nasdem, Syahrul Yassin Limpo maupun Febriansyah sendiri. Sekian, Mirva. Baik, terima kasih Rian Rahman melaporkan langsung dari kantor DPP Nasdem Jakarta. Kita menuju ke gedung KPK untuk mengetahui informasi mengenai kedatangan Menteri Pertanian. Sudah ada Ismalia Meida Sari. Selamat malam Ismalia. Apakah sudah ada keterangan dari KPK terkait Menteri Pertanian? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Keterangan resmi dari KPK kapan
Menteri Pertanian ini datang kembali di KPK untuk kembali diperiksa. Ini kami juga masih menunggu informasi resminya. Namun memang sebelumnya diketahui juga Syahrul Yassin Limpo ini datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 19 Juni 2023 lalu selama 3,5 jam, yang dimana sebelumnya memang Menteri Pertanian ini telah mangkir 2 kali dalam pemanggilan KPK sebelumnya karena dirinya juga sedang berada di luar negeri. Dan dari KPK sendiri ini juga sudah menaikkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Lingkungan Pertanian ini menjadi status penyidikan, yang dimana di dalam status penyidikan ini pasti sudah ditetapkan tersangka, dan kemarin KPK juga telah mengungkapkan 3 tersangka. Namun hingga saat ini KPK belum membeberkan secara detail siapakah nama ataupun inisialnya dari tersangka yang telah diungkap oleh KPK. Dan karena belum diungkapnya nama ataupun inisial tersangka dari kasus dugaan korupsi Kementerian di Pertanian, saat ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih berstatus sebagai saksi, yang dimana kepulangannya secara tiba-tiba ke tanah air ini bukan merupakan upaya jemput paksa yang dilakukan oleh KPK, karena memang sebelumnya diketahui Syahrul Yassin Limpo seharusnya datang ke tanah air pada 1 Oktober 2023 lalu, dan memang sebelumnya bendahara Partai Nasdem ini Ahmad Syaroni meyakinkan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini akan berada di tanah air pada tanggal 5 Oktober 2023. Namun tadi kami mendapatkan informasi secara tiba-tiba Syahrul Yassin Limpo ini kembali ke tanah air pada hari ini 4 Oktober 2023. Namun hingga saat ini kami belum melihat kedatangan Menteri Pertanian ataupun pihak-pihak dari Kementerian Pertanian yang datang ke KPK, dan mengingat sebelumnya dari KPK juga belum melayangkan kembali surat panggilan kepada Syahrul Yassin Limpo untuk diperiksa kembali oleh KPK. Sementara itu yang dapat kami laporkan kembali ke studio Mirva. Baik Ismalia, terima kasih atas informasi yang Anda berikan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Penyidik KPK menggeledah salah satu rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari penggeledahan, penyidik KPK membawa sebuah koper dari rumah Syahrul Yassin Limpo dan menyita 1 mobil mewah. Salah satu rumah pribadi milik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Buakan, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah petugas KPK yang tiba di lokasi masuk ke rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo dan proses penggeledahan berlangsung tertutup. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar terlihat melakukan penjagaan ketat di sekitar pintu rumah. Menurut Ketua RW setempat membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan KPK. Ini kan dari KPK. Iya, KPK langsung Pak ya. Kita sebagai apa Pak? Menyaksikan saja ya. Kita menyaksikan. Pak, memang kosong itu rumah Pak ya? Kosong Aktivitas apa di dalam Pak? Sehingga kita diminta menyaksikan. Penggeledahan. Usai penggeledahan, penyidik KPK terlihat membawa berkas dan koper ke mobil dan menyita 1 mobil mewah. Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jakarta. Dari hasil penggeledahan, KPK mengamankan uang tunai puluhan miliar serta 12 pucuk senjata api. Syahrul Yassin Limpo diduga terlibat penyalahgunaan surat pertanggungjawaban atau SPJ, keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019 hingga 2023. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah jadi tersangka di KPK. Namun Mahfud belum tahu kapan keterangan resmi akan diumumkan oleh KPK. Mahfud menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum ke KPK. Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak mengikuti proses hukum? Belum menduga, karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO, kita nunggu informasinya aja. Tapi terkait penetapan tersangka oleh KPK ini Prof sudah mendapat laporan? Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama kita tersangkanya, tapi resminya tersangkanya itu
Ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak itu Pak tersangka? Nanti tanya ke sana aja. Pak, tapi menteri memang semudah itu ya Pak ya untuk menghilang? Nggak tahu saya nggak bisa menghilang.